Poena par eceto, hukuman harus timpal dengan kejahatannya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rekan berpikir yang saya banggakan, perkenalkan, saya Zainal Arifin sebagai pembicara pertama yang akan membawakan definisi, status quo dan urgensi mosi perdebatan kita kali ini dengan tajuk Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Pemerhati debat sekalian, pejabat publik secara definitif adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan politik. Pada status quo-nya, pejabat publik kerap menjadi terpidana kasus korupsi yang paling mendominasi keseluruhan kasus yang pernah ada. Oleh karena itu, pada pasalnya pemerintah hadir dengan mensepakati pencabutan hak politik bagi pejabat publik. Pencabutan hak politik, terkhususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dan dalam memegang jabatan publiknya, dan agar yang bersangkutan tidak lagi menyalahgunakan wewenangnya. Pencabutan hak publik hadir untuk menyederhanakan hukum dan persidangan bagi pelaku praksara korupsi yang tidak mengurangi esensi kinerja politik dalam pemerintahan. Sebagai salah satu rumpun hak asasi manusia yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 29 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan tidak pidana korupsi hak politik. Sejatinya, latar belakang mosi pada perdebatan kita kali ini dibelakangi oleh 3 hal. Yang pertama adalah tak terjerahnya pelaku korupsi oleh pejabat publik. Berdasarkan Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 2021. Berdasarkan data tersebut yang dikumpulkan, terdapat 553 kasus korupsi, suap, penggelapan, pemerasan dan lain sebagainya, dan di mana 397 di antaranya merupakan pejabat publik yang telah terpilih dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dengan wewenang yang mereka miliki. Yang kedua, kerap perilaku korupsi masihlah berorientasi pada partai dan nama belakang yang mereka bawa, dan terjadilah monopoli dalam bidang politik yang masih kerap terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kekurangan dari sisi suara publik yang berupa ketidakmerataan ketersediaan terhadap pemain-pemain baru dari sisi masyarakat, karena kebanyakan kursi pejabat publik terus terregenerasi dan monoton oleh pelaku dan oknum-oknum itu saja. Tentu ini tidak selaras dengan pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih deh. Namun dari hal itu perlu diketahui perlu adanya beberapa pertimbangan implementasi, yaitu yang pertama, implementasi ini tidak memberi jaminan hukum terhadap perlindungan HAM. Seperti yang telah disampaikan, seharusnya prosedur hukum adalah melindungi kepentingan setiap hak dan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat sendiri. Yang kedua adalah yang pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup masihlah bukan bentuk dari keadilan yang sepenuhnya, di mana masih banyaklah sanksi sosial yang sepadan namun tidak menghilangkan konsekuensinya. Oleh karena itu, saya berharap dari argumentasi pihak pro dan kontra yang akan disampaikan setelah ini dapat menuntaskan permasalahan korupsi yang sangat krusial di Indonesia dan bermanfaat bagi sistem hukum di Indonesia. Terima kasih. Lex prospisit, non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Jurnal terhormat, walaupun tindak pidana korupsi sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1, data dari Indonesian Corruption Watch menunjukkan bahwa denda pidana pokok dan alternatif yang diberikan pada 309 terdakwa korupsi sejauh ini belum menutupi 100% potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 29,4 triliun rupiah. Dan tanpa adanya pedoman pemidanaan yang jelas, tidak ada parameter untuk memberikan hukuman sehingga seringkali terdakwa dihukum penjara selama batas minimal saja. Seperti pada kasus mantan Ketua DPRD Bekalis yang hanya dihukum penjara selama 1,5 tahun, dan maraknya terjadi perlakuan spesial pada pejabat publik di sel penjara selama masa tahanan mereka. Artinya, hukum pidana di status quo tidaklah cukup untuk mencapai tujuannya, yakni memberikan rasa jera dan menghentikan rantai permasalahan korupsi. Sehingga, dalam kasus korupsi yang secara masif telah melanggar hak publik masyarakat, pembatasan hak politik dari pelaku dapat dilakukan demi mencapai kepentingan umum untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 dan mencapai tujuan dari adanya pejabat publik, yakni menjamin kesejahteraan masyarakat. Dewan Jurnal terhormat. Dapat 2 mekanisme yang akan kami terapkan. Yang pertama, pejabat publik dan segala pihak yang terbukti terlibat melakukan tindak korupsi tingkatan apapun akan dicabut hak politiknya, yakni hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk mendirikan partai politik selama seumur hidup mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi kembali ke dunia politik. Mekanisme yang kedua adalah hukum pidana lainnya akan dilakukan sebagaimana yang terjadi saat ini dengan dibuatnya pedoman pemidanaan yang lebih terperinci berdasarkan tingkatnya. Lalu terdapat 2 argumen yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, kenapa pencabutan hak politik adalah solusi yang paling efektif.
Dewan Juri terhormat, lihatlah bagaimana teori Jack Bolonigon menyebutkan bahwa terdapat faktor penyebab korupsi, yakni keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Artinya, apabila orang-orang ini ditempatkan pada situasi yang sama atau mereka terpilih lagi, sifat inheren mereka tidak akan berubah begitu saja dan mereka bisa melakukan tindakan korupsi lagi. Misalnya, bagaimana mantan Bupati Kudus Muhammad Tafzil yang melakukan korupsi berulang bahkan setelah dia menjadi seorang narapidana korupsi dan justru terpilih kembali menjadi seorang bupati Dewan Juri terhormat. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana seorang mantan narapidana korupsi bisa terpilih lagi mengisi jabatan tertentu. Namun hal ini benar adanya di Indonesia. Misalnya mantan narapidana korupsi M. Taufik yang terpilih lagi menjadi anggota DPRD DKI, dan masih banyak lagi posisi penting lainnya di pemerintahan yang justru diisi oleh seorang mantan narapidana korupsi Dewan Juri terhormat. Kami menemukan beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi di Indonesia. Yang pertama, karena masyarakat yang tidak seedukatif itu. Artinya mereka bergantung pada kata-kata manis yang diberikan pada saat kampanye, bukannya mengecek rekam jejak kerja dari caleg-caleg ini. Lalu yang kedua, masyarakat yang asal pilih saja, baik itu karena mereka tidak peduli sama sekali atau karena perhatian mereka yang terbagi atas banyak hal. Misalnya ketika pilkada terjadi berbarengan dengan pemilihan untuk kursi DPR Dewan Juri terhormat. Sehingga akan lebih bagus apabila antisipasi pemerintah untuk membatasi kemungkinan terpilihnya orang-orang dengan sifat yang saya sebutkan tadi Dewan Juri terhormat, sehingga tidak akan ada ketidaksengajaan pemilihan yang terjadi pada orang-orang yang melakukan tindakan korupsi Dewan Juri terhormat. Jadi, bagi pejabat publik, mereka tidak akan begitu saja merelakan karir yang mereka telah bentuk selama bertahun-tahun atas tindakan korupsi ini Dewan Juri terhormat. Sehingga apabila seorang pejabat publik memang memiliki niat murni untuk menghasilkan pemerintahan dan kebijakan yang lebih baik, pasti dia tidak akan melakukan tindakan korupsi atau tindakan yang berorientasi pada profit lainnya, sehingga dia tetap bisa ada di dunia politik dan tetap bisa berkontribusi semaksimal mungkin sesuai dengan niat murni mereka, bukan Dewan Juri terhormat. Lalu masuk pada poin saya yang kedua, yaitu bagaimana hal ini akan menghasilkan sistem partai politik yang lebih baik. Dewan Juri terhormat, lihatlah bagaimana terdapat beberapa partai politik yang sejauh ini tercatat mencalonkan 49 caleg mantan narapidana korupsi yang dicalonkan pada pilkada tahun-tahun sebelum ini Dewan Juri terhormat. Artinya partai politik ini telah mengambil jalan pintas karena mereka tidak ingin mengganti orang-orang yang pernah mereka calonkan sebelumnya. Artinya mereka tidak ingin menyeleksi lagi orang lain sedari awal. Mereka tidak ingin untuk membangun kembali citra publik sedari awal. Maka dari itu mereka memakai orang-orang yang sudah dipakai sebelumnya Dewan Juri terhormat. Maka dari itu kami melarang hal ini dilakukan agar ada kepentingan bagi partai politik untuk menyeleksi secara lebih objektif di awal dan melihat bagaimana niat murni dari orang-orang ini Dewan Juri terhormat, agar tidak ada keterlambatan, agar mereka tidak ingin mengulang proses ini dari awal lagi ketika orang-orang koruptor tertangkap dari partai politik mereka. Apa komparasinya? Apabila di sisi oposisi hal ini diperbolehkan, maka partai politik bahkan tidak memiliki kepentingan untuk mencalonkan caleg yang memang memiliki niat yang murni, dan masyarakat yang tidak tertarik atau tidak seedukatif itu mereka akan asal pilih saja, dan kembali lagi ada rantai korupsi yang terjadi dalam dunia politik Dewan Juri terhormat. Lex nemini operator inikum nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun juga. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir kritis sekalian, adapun ketakutan terbesar afirmasi adalah ketika afirmasi khawatir terhadap koruptor yang akan mengulangi perbuatannya di saat menjabat untuk kedua kalinya. Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, dinyatakan bahwasanya salah satu syarat mantan koruptor untuk menjabat kembali adalah dengan melakukan publikasi kepada masyarakat mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dengan transparansi tersebut, maka pada akhirnya masyarakat akan kritis dan memiliki fokus untuk melakukan check and balance kepada setiap opsi pemimpin yang ada, karena masyarakat sadar akan jauhnya perbedaan dari mantan koruptor dengan opsi lainnya. Dan ketika mereka berhasil menjabat kembali, berarti mereka memang telah dipercaya oleh rakyat dan memiliki potensi sebagai pemimpin yang baik. Sadarilah, koruptor juga merupakan manusia biasa yang memiliki interest untuk mensejahterakan keluarganya, karena selain hukuman yang ada di undang-undang, koruptor akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Dapat kita lihat maraknya terjadi perundungan massal oleh netizen Indonesia kepada para koruptor di media sosial, yang dimana tak jarang keluarga dan kerabat para koruptor juga mendapatkan hate speech di akun pribadi media sosial mereka. Oleh karenanya, saya percaya bahwasanya koruptor akan jera di titik ini, karena jika mereka mengulangi perbuatannya lagi, maka hukuman pidana beserta sanksi sosial akan jauh lebih berat mengenai mereka dan juga keluarganya.
Adapun selanjutnya, saya memiliki 2 poin argumentasi, di mana poin pertama adalah pencabutan hak politik koruptor dengan jangka waktu seumur hidup bukanlah sebuah solusi yang bijak dan efektif dalam mencapai goals dari mosi kita pada kali ini. Dewan juri yang saya hormati, afirmasi dan oposisi sama-sama memiliki tujuan yang sejalan, yakni mengatasi permasalahan korupsi yang sangat krusial di Indonesia. Dalam kasus korupsi yang ada dan terus bertambah saat ini, tentunya itu dilakukan oleh oknum pejabat baik yang baru menjabat maupun yang sudah senior. Lantas, mengapa dalam mengatasi permasalahan korupsi saat ini malah dengan memblokir hak politik para pejabat yang sudah tertangkap apalagi seumur hidup? Padahal kita tahu bersama bahwa setiap pejabat dan calon pejabat sama-sama memiliki peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut akan sama ruginya dengan ketika kebijakan pencabutan hak politik ini diberlakukan maupun tidak, di mana negara akan tetap mengalami kerugian atas kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat non-residivis pidana korupsi. Sehingga ketika afirmasi mengglorifikasikan mengenai kerugian yang diakibatkan oleh kasus korupsi, hal tersebut akan sama saja di sisi mereka, karena pada akhirnya pejabat-pejabat baru maupun senior yang bukan merupakan pelaku residivis korupsi dapat melakukan korupsi dan berimplikasi pada bertambahnya kasus korupsi di Indonesia. Lalu, layer terakhir dalam poin ini adalah ketika pencabutan hak politik koruptor pejabat publik selama seumur hidup pada akhirnya tidak akan efektif karena hanya membebani anggaran negara dalam melakukan amandemen undang-undang yang ada saat ini. Terlebih, hasil yang didapat pada akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah, dan saya percaya malah dengan memberikan kesempatan para mantan koruptor untuk menjabat kembali di badan publik pada akhirnya malah akan membantu pemerintah Indonesia untuk memutus rantai korupsi. Karena Dewan Juri yang terhormat, para mantan koruptor akan dapat menjabat di badan publik seperti KPK dan lain sebagainya yang tentunya akan membantu untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Lalu poin argumentasi saya yang kedua, yakni pencabutan hak politik koruptor pejabat publik selama seumur hidup bukanlah bentuk keadilan yang sepenuhnya. Jika tim afirmasi mengglorifikasikan mengenai keadilan di sisi mereka, maka kebijakan ini malah bukan merupakan sebuah bentuk keadilan dari segala pihak. Sadarilah, terdakwa pelaku korupsi melakukan korupsi atas faktor lingkungan sosial di partai politiknya, yakni ketika mereka disuruh oleh kepala partai ataupun atasannya secara tidak langsung dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dan ketika mereka ditangkap, maka mereka akan disuruh untuk tutup mulut dengan jaminan A, B, dan C, yang tentu mereka akan mau melakukannya karena setelah berbagai pidana yang dilayangkan kepada mereka, maka hanya dengan jaminan ini sajalah mereka dapat terjamin ke depannya. Sehingga Dewan Juri yang saya hormati, tentu ini bukan merupakan sebuah keadilan namanya jika yang tertangkap langsung dihukum pencabutan hak politik seumur hidup. Dengan mekanisme mantan koruptor dapat menjabat kembali di badan publik, maka mereka yakni para pejabat publik yang berasal dari mantan koruptor akan mempunyai kesempatan untuk pindah ke partai politik lainnya yang lebih baik, yang tentunya agar mereka berkesempatan untuk mendapatkan lingkungan baru dan rekan kerja yang lebih aman dari koruptisme. Adanya pemberian kesempatan kedua bagi para mantan koruptor untuk menjadi lebih baik merupakan suatu hak yang sudah seharusnya diberikan karena merupakan implementasi dari hak asasi manusia. Mengingat hak politik termasuk dalam HAM adalah hal yang dijunjung tinggi di Indonesia karena diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D. Oleh karena itu, saya menawarkan mekanisme yang solutif dan dapat lebih membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan tidak mencabut hak politik dari pelaku, namun dengan menangkap siapa dalang sebenarnya dari setiap tindak pidana korupsi, agar kita dapat memutus rantai korupsi di Indonesia, sehingga dengan berbagai mekanisme tersebut, oposisi dapat mencapai goals dari mosi serta memberikan keadilan bagi setiap pihak. Oleh sebab itu, saya sebagai oposisi menolak tegas dan lugas serta mantap terhadap mosi kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Pada akhirnya, kita dapat melihat argumentasi dari sisi pro dan sisi kontra. Juga kita dapat melihat kedua belah sisi saling mempunyai tujuan yang sama, yakni mengatasi permasalahan korupsi yang sangat krusial di Indonesia dan menciptakan sistem peradilan bagi konstitusi. Rekan berpikir kritis yang saya banggakan terhadap dua poin pertentangan utama mengenai implementasi pencabutan hak politik kepada pejabat publik. Termasuk poin pertentangan yang pertama, yaitu pihak pro mengatakan pencabutan hak publik adalah langkah awal yang tepat untuk membuat rasa jera kepada pelaku korupsi dan implementasinya sangat sesuai dengan asas pidana. Namun, pihak kontra menentang hal tersebut karena implementasi ini tidak memberikan jaminan perlindungan HAM terhadap pejabat publik. Bahkan mungkin saja implementasi tersebut akan merugikan terpidana karena telah menerima sanksi sosial dari kemasyarakatan. Kedua, tim pro menyatakan dengan implementasi pencabutan hak publik akan mengantisipasi pemerintah untuk membatasi kemungkinan terpilihnya orang-orang dengan perilaku koruptif dan menghasilkan sistem partai politik yang lebih jujur, adil, dan bersih. Namun, hal tersebut lagi-lagi ditolak oleh tim kontra karena pada akhirnya pejabat publik tetap melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Sehingga berangkat dari argumen yang telah disampaikan, pihak pro menawarkan mekanisme dengan yang pertama, pejabat publik dengan segala pihak yang terbukti terlibat dalam melakukan tindak korupsi dari tingkat apapun akan dicabut hak politiknya selama seumur hidup sehingga tidak dapat kembali ke dunia politik. Dan yang kedua adalah hukum pidana lain yang akan dilakukan sebagaimana terjadi saat ini dengan dibuatnya pedoman pembimbingan yang lebih terperinci berdasarkan tingkatannya. Sedangkan pihak kontra memiliki mekanisme berupa dengan memaksimalkan hukum pidana bagi pelaku korupsi, pelaku non-revidisis maupun pelaku revidisis pidana korupsi dengan berlandaskan undang-undang yang telah ada.
Sehingga daripada itu, untuk kedepannya kami berharap dengan sistem peradilan saat ini maupun yang dicita-citakan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan akuntabel. Dan yang terpenting adalah memutus rantai korupsi yang ada di Indonesia. Demikian konklusi yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.